Hadirin pimpinan sidang mempersilahkan kepada co-promotor 1 untuk memperkenalkan Promovenda. Selanjutnya, yang terhormat dan yang terpelajar, para hadirin yang saya hormati. Izinkan saya mengenalkan Promovenda mewakili promotor dan co-promotor 2. Pak Ketua Sidang, di hadapan kita telah berdiri seorang Promovenda yang bernama Husna Yusrina. Lahir di Klaten 23 Maret 1993. Nomor induk Q300210003. Selama mengikuti pendidikan program doktor di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surakarta, Promovenda memiliki rekam jejak akademik yang sangat baik. Semua persyaratan administratif dapat kami laporkan telah terpenuhi, sehingga Saudara Promovenda Husna Yusrina hari ini siap untuk mempertahankan hasil penelitiannya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Matematika berbasis Computational Thinking di Sekolah Dasar. Kami laporkan kepada Ketua Sidang bahwa disertasi ini sudah ditulis lebih dari 2 tahun dan sesungguhnya sudah selesai tahun yang lalu, namun syarat khusus yang harus dipenuhi menunggu dari penerbit, dan syarat khusus telah diterbitkan di Frontier in Education Q1 dengan SDR 2025 itu 0,74. Judulnya CityMath Enhancing Elementary Mathematics and Computational Thinking Skill through a Structure-Based Model. Selama mengikuti pembimbingan baik dengan promotor 1 dan promotor 2, bisa mengikuti pembimbingan dengan sangat baik. Akhirnya kembali di komputasional di sekolah menunjukkan bahwa ada keselarasan penguatan perancangan algoritma pengujian, termasuk performa berpikir kritis. Jadi guru menilai kepraktisan itu sebesar 94% pada uji coba terbatas dan 89,5% di lapangan. Sehingga Promovenda telah memiliki novelty dan memiliki temuan untuk dipertahankan di ujian promosi doktor pada
pagi hari ini. Mohon Ketua Sidang dan para penguji berkenan untuk melakukan pengujian pendalaman terhadap hasil penelitian dan disertasi yang ditulis oleh Venda pada kegiatan ujian sekaligus promosi pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kopromotor yang telah memperkenalkan Promopinda. Sebelum ujian dimulai, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara Promopinda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Suaranya lantang itu sehat. Sarapannya apa tadi ya? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan bahagia? Iya, karena ditunggangi orang tua dan suami dan anak. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, apakah saudara Promopinda siap untuk, di sini tertulisnya menjalani, siap untuk diuji? Siap, Prof. Jawabannya sama, siap lahir dan batin ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Promopinda untuk memaparkan hasil disertasinya. Ditulis berapa tahun ini Pak Ikan? 3 tahun. Ditulis 3 tahun. 3 tahun, tapi kesempatan ini bagaimana Anda bisa mengabstraksi hanya dalam waktu 10-15 menit. Ditulis 3 tahun. Hanya disampaikan kepada Bapak Ibu hadirin itu 15 menit. Ya, silakan aja. Rule-nya, kaidahnya, dan hasilnya. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Profesor Dr. Harun Joko Prayetno M.Hum sebagai pimpinan sidang. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Profesor Dr. Anam Stopo M.Hum sebagai kopromotor 1. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Profesor Dr. Ahmad Muhyiddin MSI sebagai kopromotor 2. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Dr. Hernawan Sulistianto MT sebagai penguji internal. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Profesor Dr. Dodi Mulyadi MPD sebagai penguji eksternal. Dan para hadirin yang berbahagia, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Berbasis Computational Thinking di Sekolah Dasar. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, tentang adanya sistem dari hasil PISA yang menyatakan perlunya fondasi yang kuat dalam penalaran matematika. Kemudian dari hasil studi pendahuluan menyebutkan bahwa di tahun penelitian saya tahun 2024 menyatakan masih banyak guru yang belum mengenal tentang computational thinking. Hasil literatur dilihat bahwa penggunaan model dalam pembelajaran masih sangat terpisah dengan kegiatan pembuatan proyek atau membuat produk. Hal ini menjadikan kegiatan penalaran dan juga hasil belajar peserta didik menjadi terpisah. Maka kebutuhan yang ditemukan memerlukan model pembelajaran yang bisa mengintegrasikan antara proses, output, dan juga produk dalam kegiatan pembelajaran. Rumusan masalah dalam disertasi ini yang pertama adalah melihat kondisi dari menganalisis di lapangan, kemudian menganalisis kebutuhan yang ada di lapangan terutama dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, mengembangkan model pembelajaran matematika berbasis computational thinking di sekolah dasar. Yang ketiga, menilai kelayakan dari model pembelajaran matematika berbasis computational thinking di sekolah dasar. Dan yang keempat, melihat efektivitas
model pembelajaran matematika berbasis computational thinking di sekolah dasar. Kebaharuan dari penelitian ini adalah model pembelajaran matematika berbasis computational thinking yang biasa saya sebut CityMaths. Hal ini dikarenakan model ini adalah mengintegrasikan antara pembelajaran matematika, penggunaan praktik computational thinking, penggunaan teknologi dalam satu alur pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Hal ini bisa dilihat juga di dalam model CityMaths memiliki 5 sintak pembelajaran yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ada buku panduan yang disiapkan untuk guru ketika melakukan pembelajaran menggunakan model CityMaths. Yang mendasari terbangunnya model pembelajaran CityMaths ini, yang pertama adalah konstruktivisme dan juga scaffolding, di mana peserta didik diajak untuk membangun pengetahuan melalui aktivitas, interaksi, kolaborasi, dan dukungan belajar. Yang kedua, matematika sebagai tujuan konsep dari studi ini. Yang ketiga, computational thinking digunakan untuk praktik kegiatan pembelajaran dalam memecahkan permasalahan. Kemudian model pembelajaran yang digunakan menjadikan dasar bahwa model computational thinking ini memiliki tahapan-tahapan yang jelas. 5 komponen yang membentuk model CityMaths sebagai model pembelajaran. Yang pertama, model CityMaths memiliki sintaks, kemudian sistem sosialnya ada kegiatan guru sebagai fasilitator, peserta didik sebagai pemecah masalah yang merancang rumusan masalah sampai dengan menyiapkan solusi yang baik. Kemudian prinsip reaksinya ada scaffolding dan juga ada kegiatan feedback dalam pembelajaran. Yang keempat, dukungan. Di sini ada buku panduan yang diberikan kepada guru untuk sebagai panduan dalam pembelajaran, kemudian adanya LKPD yang diberikan ke peserta didik. Kemudian dampaknya adalah kegiatan bisa berjalan dengan baik, dapat direfleksi dan dikolaborasikan. Dalam penelitian ini, saya mengembangkan menggunakan model ADDIE, yaitu yang pertama adalah analisis. Di sini menganalisis kebutuhan di lapangan dan melihat pembelajaran yang ada di lapangan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah desain dari hasil kebutuhan yang diperoleh, kemudian mendesain prototipe model pembelajaran yang bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hasil dari prototipe itu kemudian dikembangkan, yaitu divalidasi dari validasi ahli materi, media, dan juga bahasa. Kemudian setelah divalidasi, kemudian akan ada diuji cobakan pada kegiatan implementasi, yaitu uji terbatas dan luas. Kemudian dievaluasi, ada evaluasi hasil dari lapangan, kemudian dievaluasi dan juga bisa diefektifkan di kelas berikutnya. Hasil dari model CityMaths yang pertama, tahapan yang pertama adalah inisiasi masalah. Di sini outputnya adalah anak diajak untuk mengidentifikasi masalah yang diberikan dan mereka menganalisis secara mandiri. Kemudian yang kedua mendesain hasil dari identifikasi itu, kemudian anak-anak diajak untuk mencari strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di tahap desain ini anak-anak membuat pseudocode atau flowchart, runtutan identifikasi hingga penyelesaian masalah matematika dituliskan secara urut
Kemudian yang ketiga, implementasi. Di tahap model ini, kegiatan implementasi adalah anak-anak memindahkan hasil dari pseudocode itu ke dalam Scratch untuk mengetahui apakah hal yang dipelajari bisa dipindah dalam bentuk blok. Kemudian tahap evaluasi, di sini anak-anak mengecek apakah hasil dari analisis rancangan desain pada tahap kedua dengan hasil dalam implementasi itu apakah sama atau berbeda. Yang kelima, penyempurnaan dan dukungan hasil final dari anak-anak membuat proyek di Scratch dan juga desain flowchart atau pseudocode yang diperoleh dipresentasikan bersama dan mendapatkan feedback dari teman-teman. Berikut ini adalah tahapan pengembangan. Yang pertama ada uji ahli. Untuk mengetahui kelayakan dari model pembelajaran, di sini ada 3 komponen, yaitu ahli model, ahli media, dan juga ahli bahasa. Kemudian yang kedua ada diujikan secara terbatas di satu kelas. Ini nanti untuk mengetahui keterbacaan, kelayakan dari model yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, pemberian ke kelas yang lebih besar, ini menggunakan 2 kelas untuk mengetahui juga keterbacaan kelayakan dari model yang dikembangkan di dalam pembelajaran. Yang keempat adalah uji eksperimen, yaitu dengan pembanding kelas kontrol dan kelas yang menggunakan model CityMath. Dari hasil validasi ahli diperoleh bahwa hasil icon dari uji model, ahli validator model 0,792, untuk materi 0,867, dan untuk bahasa 0,844. Ketika melaksanakan diuji coba, guru juga memberikan penilaian terkait dengan penerapan model pembelajaran CityMath. Di sini kelas terbatas memberikan penilaian 94% dapat dilaksanakan dengan baik. Di kelas uji luas pertama 89% dan di kelas uji luas kedua 94%. Jadi data ini menunjukkan bahwa model CityMath dapat diajarkan dan diterapkan di dalam pembelajaran dan dapat diterima oleh guru. Hasil dari pembelajaran pun juga konsisten di uji terbatas dan uji luas. Dari hasil NGen itu menunjukkan bahwa di kelas terbatas dalam kategori sedang yaitu 0,375 dan juga di uji luas itu juga dalam kategori sedang yaitu 0,587. Setelah melakukan uji coba terbatas dan luas, kemudian ada evaluasi dan juga penyempurnaan. Hasil dari model CityMath kemudian diujikan secara efektivitas, yaitu ada kelas eksperimen yaitu menggunakan model CityMath dan ada kelas kontrol sebagai pembanding. Dapat dilihat juga hasil dari post-test dan juga post-test kelas CityMath dan juga kelas kontrol diperoleh bahwa rata-rata di kelas post-test adalah 16,27 karena ini skalanya 1 sampai 20. Kemudian di post-test adalah 13,16. Dari hasil uji di dalam efektivitas, ada uji independent sample t-test yang dilakukan di akhir, yaitu untuk membandingkan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Diperoleh bahwa hasil dari signifikansi 0,002 menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan juga dari hasil NGen yang menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan model CityMath memiliki NGen kategori sedang, sedangkan dalam kelas kontrol dalam kategori rendah yaitu 0,222.
Oke, next. Penelitian ini meneliti adalah model pembelajaran matematika berbasis computational thinking atau CTMate yang memiliki 5 fase, di mana 5 fase itu mengintegrasikan antara pembelajaran matematika, computational thinking, penggunaan teknologi ke dalam satu alur pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Next. Ini adalah lampiran dari 5 tahapan CTMate, dari inisiasi masalah, kemudian ada desain, kemudian implementasi, evaluasi, dan juga reformment and support. Maka dari hipotesis ini dapat ditemukan bahwa ada perbedaan antara kelas eksperimen yang menggunakan model CTMate dengan kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat bahwa kelas eksperimen memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Next. Ini adalah lampiran bukti dari penelitian yang terbit di Jurnal Frontiers. Ada keunggulan komparatif pada pembelajaran matematika yang menggunakan model CTMate. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang mempersilahkan tim penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Promovenda. Makasih Pak MC. Paparannya sangat numerik, prediktif karena persis di 15 menit ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada para penguji. Salah satu di antaranya pengujian nanti secara hybrid. Penguji pertama saya berikan kepada penguji luar, kepada Profesor Dr. Dodi Mulyadi. Disilakan dengan waktu maksimum 15 menit, Prof. Monggo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Bapak Rektor Dr. Harun Joko Prayitno, Prof. Anam Sutopo, Prof. Dr. Ahmad Muhibin, Bapak Dr. Hernawan, sebagai penguji dari internal, Mbak Husna ya, Mbak Husna sehat. Selamat pagi Mbak Husna. Selamat pagi, Prof. Oke, selamat. Ya, ini belum pertama kali ketemu. Ya. Sebelumnya komunikasi secara online. Menarik yang Mbak Husna sampaikan ya. Pertama saya ucapkan selamat dulu karena ini Anda sudah masuk ujian promosi. Ya, selamat sudah menyelesaikan kuliahnya. Ada beberapa pertanyaan konfirmasi terkait disertasi yang saudara sudah lakukan. Dari judul ya, pengembangan model pembelajaran matematika berbasis computational thinking di sekolah dasar. Gitu ya. Coba Mbak Husna jelaskan karena beberapa kali tadi disampaikan dalam PowerPoint-nya ini ada penggunaan teknologinya. Gitu ya. Kenapa ngambil judul itu? Dan saya kira kalau itu ada penggunaan teknologinya mungkin perlu masuk juga di judul. Karena nanti judulnya kan ada beberapa judul yang lebih menarik. CTMate itu lebih menarik ya. Atau tadi ada penggunaan Scratch. Boleh disampaikan kenapa pemilihan judul tersebut? Baik, terima kasih Prof. Dodi. Pemilihan judul kenapa menggunakan computational thinking, yang pertama ketika analisis literatur review melihat di berbagai negara sudah mulai menggunakan computational thinking dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun ada yang di SD, SMP, ataupun SMA, saya lihat juga proses penalaran itu harus dimulai dari sejak awal mereka anak-anak belajar. Maka penggunaan computational thinking ini saya rasa bisa match dengan pembelajaran matematika karena kita tahu pembelajaran matematika pasti banyak anak-anak yang kurang suka atau mungkin hanya tentang angka dan juga perhitungan saja, tetapi di sini saya ingin mengemas ke dalam model yang bisa mengaplikasikan teknologi di dalam pembelajaran. Karena biasanya kalau anak-anak itu
belajar matematika hanya dengan angka, kemudian dengan menghitung dan lain sebagainya. Tetapi dengan model yang CityMath ini, anak-anak juga diajak untuk belajar teknologi, yaitu memakai aplikasi Scratch. Mengapa memilih aplikasi Scratch? Untuk anak SD, banyak beberapa jurnal juga yang saya baca itu menggunakan Scratch untuk anak pemula. Terutama ini untuk anak kelas atas karena di kelas 4, 5, 6 itu kan anak-anak sudah belajar tentang komputer. Jadi pemilihan ini juga saya sudah cukup. Baik ya, terima kasih atas konfirmasinya. Sudah sangat jelas di mana Bu Husna ini sudah mengintegrasikan teknologi. Jadi saran kami mungkin nanti judulnya tetap ada kata teknologinya biar muncul kebaruannya. Walaupun sudah ada kebaruannya, Bu Husna adalah diintegrasi dan modelnya itu ya, model Model. computational thinking diintegrasikan dengan Scratch ya. Hmm. Tapi kalau misalkan saya bertanya terkait dengan penggunaan Scratch itu sendiri kan ini teknologi dan juga computational thinking itu kan melatih logis dan abstrak. Itu bagaimana mengatasi siswa SD ya, ini bukan SMP atau SMA, untuk mengatasi aspek pemikiran logisnya dan bagaimana memvisualisasi yang abstrak dalam bidang matematika sehingga matematika bukan hanya sekedar menghafal, tetapi matematika sendiri lebih sesuatu yang bisa aplikatif di masyarakat. Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih Prof. Dalam model CityMath ini, anak-anak diajak untuk menganalisis bersama. Jadi sebelum anak-anak praktek menggunakan Scratch atau menyelesaikan permasalahan, anak-anak diajak untuk menganalisis bersama dengan panduan guru, dukungan guru juga, untuk melakukan analisis dengan pemberian masalah yang diberikan guru ketika pembelajaran. Di situ anak akan menganalisis dan berpikir cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian juga anak-anak juga diajak untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian nanti apabila ada error atau kesalahan, nanti akan diberikan feedback dan umpan balik oleh guru. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir bersama dulu. Kemudian nanti anak-anak perlahan akan diberikan tahap untuk melakukan secara mandiri dalam penyelesaian masalahnya. Baik, masih berkaitan dengan tadi penggunaan Scratch-nya ya. Ini anak-anak, saya yakin anak-anak mungkin sudah diperkenalkan dulu dan gurunya juga sudah paham penggunaan itu. Ini untuk saran saja karena antisipasi, jangan sampai nanti pembelajaran matematika yang tujuannya logis, kemudian bisa memahami yang abstrak menjadi aplikatif di masyarakat, itu jangan sampai nanti menghabiskan waktu untuk memahami aplikasinya tadi. Itu dipastikan pasti aplikasi itu adalah cocok untuk anak SD sehingga tidak menyulitkan atau bahkan sudah sesuai dengan levelnya. Dan gurunya tentu saja sudah dipahami ya, sudah memahami aplikasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua berkaitan dengan proses tadi, proses skala besar. Skala besar itu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Gitu ya. Apakah pada prosesnya apakah menggunakan guru yang sama atau menggunakan guru yang berbeda? Seperti apa untuk menghilangkan teachers effect-nya? Bisa jadi kan siswa pintar gara-gara gurunya yang pintar. Bagaimana itu? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Pembekalan untuk kelas kontrol dan juga eksperimen di sini gurunya berbeda, Prof. Jadi kelas A dan kelas B ada gurunya sendiri. Dan guru yang kelas eksperimen itu diberikan pembekalan dulu oleh kami tentang pembelajaran dari model pembelajaran ini. Kemudian juga ada pembekalan tentang penggunaan Scratch karena untuk anak-anak kan ada guru TI-nya. Jadi kalau guru di kelas kita harus ada pembekalan dulu untuk pelaksanaan Scratch-nya. Kemudian proses pelaksanaan pembelajaran, saya juga mengamati tentang pelaksanaannya di lapangan. Jadi kalau gurunya di setiap kelas berbeda. Terima kasih, Prof. Jadi ada pembekalan tersendiri ya terkait dengan penggunaan Scratch bagi guru yang mengajar di kelas eksperimen.
Ya, sehingga nanti efeknya terlihat bahwa ada perbedaan antara kelas eksperimen yang menggunakan model yang Bu Husna terapkan dengan yang kelas kontrol yang menggunakan model yang sudah existing atau konvensional. Kemudian yang ketiga ini dalam kalau berbicara masalah model pembelajaran, itu kan pasti ada namanya measuring practicality gitu ya, atau mengetes kepraktisannya. Biasanya yang dilakukan kepraktisannya itu kalau memang pesertanya atau apa namanya respondennya itu adalah siswa SMP atau SMA, mungkin ditanyakan kepada siswanya. Tetapi yang Ibu lakukan di sini, saya lihat disertasinya, Ibu mengecek kepraktisannya kepada gurunya, betul ya? Ya. Pak ada mengecek kepraktisan kepada siswanya karena ini cenderung bias ketika kepraktisan model ini hanya ditanyakan kepada gurunya. Apalagi ini berbasis pada apa namanya persepsi gitu ya. Monggo Bu. Baik, terima kasih Prof. Setelah melakukan pembelajaran menggunakan CityMed, ada keberterimaan dengan peserta didik. Jadi ada wawancara dengan peserta didik mengenai keberterimaan model pembelajaran CityMed ketika setelah melakukan pembelajaran. Jadi tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan peserta didik. Ada di disertasi Ibu ada. Ada keberterimaan. Berterimaan. Iya. Menggunakan alat interview ya. Iya. Oke. Baik, soalnya tadi saya ada sesuatu yang bias gitu ya, kepraktisan dari gurunya. Kemudian berkaitan dengan ini termasuk yang Ibu sudah sampaikan secara jujur di disertasi, itu adalah keterbatasan jumlah sampel, betul ya? Itu bagaimana ketika kelas eksperimen di sini ada 22 ya. Kelas kontrol itu ada 22, kelas eksperimen 22 dan kelas kontrol itu ada 21. Itu bagaimana untuk memastikan bahwa efek size ini yang mungkin kurang besar ini bisa benar-benar bisa terjaga. Ini adalah hasil atau efek dari eksperimen yang Bu Husna terapkan dengan menggunakan model yang Bu Husna kembangkan. Apakah kemudian bagaimana cara analisis data yang ini memang sampelnya kurang besar gitu ya? Itu menggunakan apakah non parametrik atau seperti apa? Mau jelaskan? Baik, terima kasih Prof. Untuk sampel saya tidak ada random karena saya menggunakan kelas yang utuh, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Sebelum melakukan eksperimen itu, kita juga menguji normalitas dari peserta didik terlebih dahulu. Kemudian juga kita juga melihat homogenitasnya, apakah kelas eksperimen dan juga kelas kontrol itu memiliki kemampuan yang sama atau berbeda. Dan untuk penelitian ini memang masih dalam lingkup yang terbatas, menggunakan hanya satu kelas di kelas eksperimen dan satu kelas di kelas kontrol. Gitu. Baik, jadi ada pengujian terlebih dahulu ya untuk datanya apakah normal atau tidak. Ini penelitian lanjutan yang Ibu sampaikan. Berarti kalau misalkan nanti Ibu kan tetap nanti akan berkembang ya. Ibu kan sekarang posisinya adalah sebagai guru ya Bu. Guru itu ternyata bukan hanya mengajar. Ya tentu saja karena guru itu kalau kita kaitan dengan penelitian, proses di lapangan ketika mengajar, semua data terdokumentasi dengan baik, tesnya ada, hasil interview itu kan bisa jadi data penelitian. Kira-kira penelitian apa yang Bu Husna akan lakukan untuk memperluas gitu ya, untuk mengeneralisasi supaya efek penggunaan model CityMed ini akan lebih baik dan bisa juga menjudge sebagaimana judulnya Ibu ya. Judulnya Ibu kan lebih luas. Seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan model ini. Baik, terima kasih Prof. Dodi. Untuk penelitian lebih lanjut, bisa dengan skala yang lebih besar di tempat yang berbeda. Tidak hanya di Klaten, mungkin bisa di Semarang atau di Jawa Barat, lingkup yang lebih luas. Begitu Prof. Kemudian juga bisa penelitian selanjutnya mengenai lebih fokus kepada keterampilan berpikir kritis yang lebih independen lagi, karena sehingga dapat mengembangkan lagi dari model CityMed ini. Terima kasih, Prof. Kami lihat di disertasi ini kan, saya lihat ini pada materi geometri ya. Bisa dikembangkan untuk materi yang lain, kalkulus atau yang lainnya di bidang matematika? Untuk konsepnya bisa digunakan, Prof. Tapi untuk
hasil efektivitas ketika menggunakan materi yang lain perlu ada pengujian lebih lanjut. Gitu, Prof. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Saya kira cukup Pak Rektor, kembalikan kepada Pak Rektor. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada penguji tamu Profesor Dr. Dodi Mulyadi. Kak, minum dulu. Iya. Minum dulu. Minumnya mau diambilkan sampai tinggal pilih. Diambilkan bapaknya, diambilkan ibunya, diambilkan suaminya, atau diambilkan putranya. Ya, minum dulu ya. Oke. Sudah cukup? Nggak pengen order kopi atau teh? Enggak. Enggak. Enggak, Pak Muroji katanya enggak order teh ya. Baik, selanjutnya penguji internal. Saya persilahkan kepada Dr. Hernawan Sulistianto. Silakan, Pak Dokter. Cek. Terima kasih waktunya kami sampaikan kepada pimpinan sidang dan juga kepada para dewan penguji yang hadir pada pagi ini. Mohon izin, saya ingin mengonfirmasi sebagai dewan penguji dari internal, Saudari Husna. Iya. Ini sebagai seorang dokter, tentunya nanti dituntut untuk mampu untuk memahami dan menguasai sebuah bidang keilmuan yang sesuai dengan keahliannya. Baik itu nanti dari bagaimana suatu permasalahan itu bisa muncul, kemudian bagaimana teori-teori konsep-konsepnya itu bisa dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dan juga bagaimana implementasi dari sesuatu konsep ilmu yang kita temukan. Nah, sehingga di sini karena saudari tentunya akan menjadi seorang dokter, saya ingin dijelaskan bagaimana kaitan disertasi yang saudari kerjakan ini kita tinjau dari aspek filosofi keilmuannya, yaitu dari sisi aspek ontologinya, aspek epistemologinya, dan juga dari aspek aksiologinya. Itu bagaimana kaitannya dengan bidang ilmu yang saudari kerjakan ini? Baik, terima kasih Bapak. Untuk penelitian ini, dari sini kita bisa melihat bahwa penggunaan model CityMed ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas yang membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Kemudian juga di dalam model ini ada praktek yang bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu bisa menggunakan teknologi untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Kemudian juga dalam pelaksanaannya, model ini bisa memberikan kepraktisan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Terima kasih. Mungkin maksud saya begini, jadi silakan saudari jelaskan dari aspek ontologinya itu bagaimana, dari aspek epistemologinya itu yang bagaimana, aksiologinya itu yang bagaimana. Oke, untuk dari Ontologinya, model ini adalah mengintegrasikan computational thinking,
pembelajaran matematika dan teknologi ke dalam alur pembelajaran matematika di dalam kelas. Kemudian epistemologi ada kepraktisan dalam pelaksanaannya. Kemudian dari aksiologinya eh, keberterimaan model ini dapat dilaksanakan di kelas. Jadi sebetulnya jawabannya kurang pas itu ya. Kira-kira paham nggak dengan ontologi, epistemologi, aksiologi? Ngepleng, bro. Ya, makanya jawabannya tidak pas. Ya, baik. Kemudian berikutnya, ini adalah suatu model pembelajaran produknya. Betul. Saya ingin menanyakan apa alasan kenapa harus dipilih PBL yang dikaitkan dengan computational thinking ya, Siti. Betul. Padahal di samping itu ada juga model lain yang bisa kita pilih, misalkan dengan PJBL ataupun dengan inquiry yang terkait dengan apa itu computational thinking. Dan jika kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, itu ada model pembelajaran lain juga yang lebih cocok. Misalkan pakai case-based learning atau mungkin pakai STEM. Alasannya apa? Kelebihannya apa dari PBL ini? Atau mungkin lebih ininya karakteristiknya apa yang bisa kita ambil keunggulannya sehingga dipilih? Baik, terima kasih Bapak. Kenapa memilih model PBL sebagai salah satu sintesis dari model CityMed ini? Yang pertama adalah ingin menekankan anak untuk dapat menganalisis sesuatu yang anak-anak bisa lihat secara mandiri, makanya identifikasi masalah kita ambil, kita sintesis dari model PBL, kemudian juga dalam penggunaan computational thinking, kita melihat dari cara berpikir anak dalam merumuskan masalah dan juga untuk dapat merancang solusi yang sistematis dan logis, sehingga mendapatkan solusi yang dapat diterima. Mungkin begini, mungkin agar lebih enak dalam menjawab, kita kaitkan dengan 4 pilar, ya 4 pilar dalam City, Ya. yaitu ada dekomposisi, Komposisi, ya, pengenalan pengenalan pola, pola, abstraksi dan juga algoritma. betul. Nah, bagaimana kaitan antara pilar-pilar City ini dengan PBL itu? Itu mungkin arahnya ke situ nanti jawabannya. Oke, dari 4 pilar itu sebenarnya dari yang tahap pertama itu adalah identifikasi masalah atau inisiasi masalah itu ada salah satu pilar dari Siti yaitu dekomposisi yang mengajak peserta didik untuk mencari, mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam hal yang sedang dipelajari. Di situ pilar dekomposisi ada di dalam situ. Kemudian juga dari pengenalan pola itu salah satu di dalam STIMED itu juga ada, yaitu memilah mana strategi yang tepat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian di pilar yang algoritma itu peserta didik bisa memberikan rangkaian secara urut kegiatan penyelesaian masalah yang ada, dituliskan dalam kode itu secara runtut sampai dengan penyelesaiannya. Terima kasih. Algoritmanya? Algoritmanya itu menyusun secara urut kegiatan dari menulis urut dari hasil identifikasi, kemudian juga strategi apa yang diperoleh, kemudian dihitung. Karena ini geometri, jadi dari rumus apa yang cocok untuk penyelesaian masalah ini, kemudian perhitungannya sampai hasil akhirnya, gitu. Baik, pertanyaan terakhir.
Di sini basisnya pakai Citi, kemudian tujuannya untuk berpikir kritis, ya. Apa kaitannya antara Citi dengan berpikir kritis? Oke, terima kasih. Kaitan antara penggunaan Siti dan juga berpikir kritis di sini adalah penggunaan Siti di sini melihat dari proses cara berpikir dalam merancang rumusan permasalahan dan juga merancang solusi yang tepat. Makanya di dalam penelitian ini ada keterampilan yang muncul, yaitu keterampilan berpikir kritis anak-anak yang bisa dilihat dalam proses pembelajaran penggunaan model Citi tersebut. Terima kasih. Jadi Citi adalah framework-nya, ya toh? Kemudian dalam rangka untuk targetnya Keterampilan. yaitu oke. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Iya, makasih kita sampaikan kepada penguji internal Bapak Dr. Hernawan Sulistianto yang telah menutup pertanyaan oposisi antara berpikir kritis dengan Siti ya. Selanjutnya kita undang penguji dari dalam kepada Profesor Dr. Ahmad Muhibin sekaligus selaku kopromotor 2 dipersilahkan. Monggo Prof. Terima kasih. Mbak Nana, Oke, Prof. nggak minum lagi. Sudah, Prof. Oh, sudah. Gini Mbak Nana, menurut Mbak Nana selaku peneliti dan pengembang model pembelajaran matematika, model ini seberapa besar Mbak Nana yakin ini nanti akan bisa dilakukan oleh para guru, termasuk guru-guru di Gergunung, guru-guru di Tonggalan, gitu ya, dan juga guru-guru di Klaten, bahkan lebih luas dari itu. Mbak Nana yakin? Yakin, Prof. Keyakinannya didasari atas apa? Saat ini di tahun 2025-2026 di sekolah dasar sudah mulai ada materi tentang computational thinking, terutama mungkin Bapak Ibu guru di Klaten juga memahami bahwa saat ini anak-anak di kelas 5 dan 6 itu sudah mulai diajarkan computational thinking yang mana sudah ada pelajaran khusus juga untuk coding. Jadi di tahun ini untuk kelas 5 dan 6 sudah ada pembelajaran coding dan kebetulan di kelas atas itu sudah ada pelaksanaan mencoba dengan Scratch untuk pelajaran coding. Jadi nanti sebenarnya kalau anak-anak di sekolah dasar terutama kelas 4 dan 5 dan 6 itu sudah bisa melakukan model ini dalam pembelajaran matematika gitu. Iya, kalau di kelas uji coba, saya yakin, saya percaya. Terus caranya Mbak Nana menularkan model ini pada para guru? Baik, setelah ini mungkin akan ada diseminasi mengenai model ini yang bisa diterapkan oleh guru-guru baik di Klaten maupun di beberapa tempat. Dan juga selanjutnya mungkin ada pengembangan melalui website yang akan saya berikan kepada guru-guru bisa dipelajari secara mandiri oleh guru dan juga bisa melihat juga dari jurnal saya di Frontiers itu sudah ada tahapannya jelas mengenai pembelajaran model CityMate. Iya, biar ilmunya itu bermanfaat, gitu ya, tidak mandek dan menjadi tumpuan kertas. Ya, tolong nanti ditular-tularkan ke teman-teman guru. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya gini, Mbak Nana. Di Indonesia ini sangat banyak model
metode, strategi, terutama yang terkait dengan pembelajaran matematika ya. Modelnya itu banyak dan semuanya tertulis dengan sangat bagus sampai tembus di Scopus, Sinta gitu ya. Artinya memang Indonesia ini guru-guru matematikanya kreatif. Dan juga jam per minggunya matematika itu banyak. Tapi kok siswa-siswa anak-anak kita itu nilai matematikanya masih rendah. Kionopo gitu loh Pak. Ada apakah? Ya, dengan kajiannya yang mendalam ini, saya yakin Mbak Nana bisa jawab. Oke. Terima kasih Prof. Muhyiddin. Kenapa kok pembelajaran matematika nilainya masih banyak yang masih kurang maksimal? Karena anak-anak di lapangan ketika kita meneliti kemarin itu ketika ditanya apa pelajaran yang disukai gitu, pasti jawabannya adalah olahraga. Kemudian apa yang kurang diminati? Jawabannya adalah matematika karena harus menghitung yang banyak, isinya angka dan tulisan. Maka dalam penelitian ini, pengembangan model ini membantu peserta didik selain dia harus berhitung, dia juga diajak bermain dengan pelaksanaan implementasi dengan Scratch. Meskipun bukan bermain, tetapi ini adalah pengaplikasian dari materi yang dipelajari dimasukkan ke dalam Scratch gitu. Jadi, kenapa masih rendah? Kenapa masih rendah? Berarti Se-Asia Tenggara ini jam matematika per minggunya tertinggi kan Indonesia. Nilai terendah kan Indonesia. Tolong. kurang inovatifnya guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika di kelas yang bervariasi. Nah, itu. Tapi inovasi guru matematika sudah banyak tertulis di Scopus dan Sinta. Itu artinya apa? Yang sudah ditulis di Scopus dan Sinta itu ternyata tidak otomatis ditiru oleh guru-guru matematika yang lain. Benar ya? Nah, itu. Maka karya yang sangat bagus ini, Mbak ya, jangan bosan-bosan ajari teman-teman untuk mempraktekannya. Siap. Terima kasih dan selamat Mbak Nana. Terima kasih, Prof. Ya, sebenarnya Mbak Nana ini sudah saatnya lulus semester yang lalu. Pak Oya enggak mau, biar Scopus dulu. Alhamdulillah berhasil. Selamat sekali lagi. Selamat Pak Muhroji juga. Terima kasih. Moga saya kembalikan kepada Pak Rektor. Terima kasih Prof. Muhyiddin. Setuju, jadi Scopus sekarang sudah menjadi industri, Prof. Industri Scopus, industri AI. Ya. Selanjutnya kita undang penguji sekaligus co-promotor 1, sekaligus Pak Dekan FKIP kepada Profesor Dr. Anam Sutopo. Monggo, Prof. Sekaligus minta diskusi. Ya. Terima kasih Ketua Sidang yang terhormat dan terpelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu? Sudah, Prof. Sudah. Masih gemeter? Masih, Prof. Masih. Sebentar lagi. Bapak Saudara, saya teringat ketika proses bimbingan ini mengulangi saja. Jadi sesungguhnya riset yang Promovenda lakukan ini berangkat dari sebagai guru sekolah dasar. Oleh karena itu bagaimana model yang dihasilkan ini bisa menyiasati keterbatasan kognitif utamanya untuk siswa SD dalam memahami konsep CT ini. Silakan disampaikan. Oke,
Terima kasih, Prof. Anam. Dari keterbatasan dari peserta didik ini, kenapa penelitian ini dilakukan? Pastinya ingin ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang lebih baik lagi dan juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan diri dari hasil yang pemikiran mereka, gitu, Bro. Baik, baik. Terus coba sebutkan indikator ya, indikator yang membuktikan bahwa model ini atau model pembelajaran ini memang efektif dan meningkatkan hasil belajar matematika mereka. Dari hasil uji coba, dilihat juga dari uji coba terbatas dan luas, itu juga ada peningkatan pembelajarannya, Prof. Setelah mereka melakukan pembelajaran di kelas menggunakan model CityMath, ada peningkatan pemahaman matematika yang dia peroleh dari pelaksanaan pembelajaran menggunakan model CityMath. Karena anak-anak tidak hanya berhitung saja, tetapi yang awalnya anak-anak akan diperlihatkan mengenai sekilas materi dalam Scratch, kemudian anak-anak diajak untuk menganalisis masalah yang diberikan oleh guru untuk diselesaikan sesuai dengan penyelesaiannya secara urut. Kemudian anak-anak diajak juga dalam belajar Scratch. Jadi dirubah menjadi blok-blok yang ada di dalam Scratch. Jadi anak-anak memberikan respon yang sangat baik. Terima kasih. Baik, ya. Jadi memang jelas tujuannya, indikator yang membuktikan juga terbukti. Tetapi begini Mbak Husna, kan tidak ada sesuatu itu yang sempurna, apalagi maha sempurna. Sebagus apapun hasil sebuah riset itu pasti punya kelemahan. Nah, menurut Promovenda, kira-kira kelemahan dari model yang ditemukan ini apa? Kemudian mau diapakan ke depan? Baik, terima kasih Prof. Anam. Untuk kelemahan dari pelaksanaan model ini, pada pelaksanaan penelitian ini masih mencakup lingkup yang sangat terbatas. Kemudian juga dalam keterampilan berpikir kritis, kita hanya melihat dari proses pembelajarannya, jadi menggunakan rubrik. Jadi belum ada independen khusus penelitian tentang keterampilan berpikir kritis. Jadi untuk penelitian selanjutnya bisa dilanjutkan dengan lebih fokus ke dalam keterampilan berpikir kritis untuk melihat peningkatan keterampilan itu secara independen. Terima kasih, Prof. Baik, jadi akan ada penelitian berikutnya untuk menyempurnakan temuan yang ada. Bisa, Prof. Sudah ada mitra untuk berkolaborasi menyelesaikan itu? Belum ada, Prof. Mungkin nanti teman-teman yang akan selanjutnya tadi bisa melanjutkan penelitian ini. Ya, harus kolaborasi karena ini kan penelitian lanjutan dari Mbak Husna itu ya. Baik, kalau sidang ini memutuskan dan mempromosikan Mbak Husna menjadi seorang doktor, tentu kepakarannya di bidang pembelajaran matematika. Ya. Apa yang akan dilakukan di masyarakat pendidikan, khususnya di komunitas guru-guru SD, utamanya di Klaten, apa yang akan dilakukan oleh Husna? Mengajak guru-guru terutama di Klaten ataupun teman-teman yang mengajar untuk melakukan proses inovasi, kemudian melakukan berbagai pelaksanaan menggunakan berbagai mode pembelajaran untuk pembelajaran matematika. Karena memang anak-anak ketika pelajaran matematika, ketika pembelajarannya kurang menarik, dia tidak akan dapat memahami secara langsung materi yang dipelajari. Gitu, Prof. Baik, sebagai pakar pendidikan model atau pendidikan pembelajaran matematika, kalau nanti di fakultas saya undang
saya jadikan model alumni untuk mengadakan pelatihan atau workshop untuk guru-guru yang awam terhadap Siti ini agar mereka bisa menerapkannya di sekolahnya masing-masing. Kira-kira apa yang Mbak Usna lakukan? Misalnya saya ajak dengan FKIP untuk memakmurkan, mensejahterakan, mencerahkan, mencerdaskan guru-guru ini menguasai Siti ini. Baik, terima kasih Prof. Mungkin yang akan saya lakukan yang pertama adalah pemahaman mengenai computational thinking itu sendiri. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kode. Sebenarnya Siti ini kan bisa dari proses cara berpikir peserta didik dalam merancang permasalahan dan juga solusi yang secara sistematis dan logis. Kemudian juga akan ada mungkin penggunaan salah satu atau beberapa media yang bisa digunakan untuk pembelajaran pada Siti, yaitu bisa dengan Scratch, blog, kode, dan lain sebagainya, Prof. Baik, terima kasih. Nanti dikerjasamakan dengan suaminya untuk ber-IT atau berbasis digital sehingga semakin memudahkan bagi guru kita ya. Oke. Terima kasih Terima Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Prof. Anam sekaligus promotor 1. Selanjutnya kita undang promotor yang insya Allah akan hadir secara hybrid. Assalamualaikum Pak Dekan Senior, Prof. Tama. Konfirmasi terakhir. Assalamualaikum Prof. Tama, sehat selalu. Baik ya. Saya undang 3 kali. Assalamualaikum Prof. Tama. 2 kali. Yang ketiga, Assalamualaikum Prof. Tama. Oke, 3 kali ya. Nanti akan ujiannya masuk ke sistem. Baik, selanjutnya giliran saya. Secara umum, apa yang saya tulis itu, baik dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi memenuhi syarat sebagaimana lazimnya sebuah disertasi, termasuk luaran-luarannya. Tadi ada dialog, mana yang dikedepankan antara Siti dan mana yang berpikir kritis. Saya ingin menggoda sedikit, apakah ada hubungan ya berpikir kritis itu dengan berdoa secara khusyuk ya? Selama ini kita digeret ke otak sebelah kiri. Sebelah kiri semua Pak. Semua kapasitas cenderung cara hidup di dunia itu ditarik ke otak kiri. Otak kapitalis ya, otak duniawi ya. Bagaimana pandangan Anda berpikir kritis itu dengan baseline ya berpikir secara berimbang atau tawazun gitu. Coba menurut Anda gimana? Baik, terima kasih Prof. Harun. Untuk hubungan antara berpikir kritis dengan mungkin dari Siti ya Prof ya. Ini ada hubungannya karena di dalam pembelajaran anak-anak juga ada waktu untuk diberikan waktu untuk proses berpikir secara mandiri tentang materi yang diberikan seperti itu. Jadi dalam konteks computational thinking ini juga anak-anak diajak untuk berpikir terlebih dahulu melakukan proses kira-kira perumusan masalahnya seperti apa, kemudian masalahnya apa, dan diajak untuk merancang solusi. Jadi ada hubungan antara Siti dan juga berpikir kritis, Bro. Baik. Kalau kita lihat fenomena sekaligus sebagai data, sekarang orang tua itu ada kecenderungan quote and quote itu was-was. Sekolah-sekolah yang basisnya nasionalis cenderung diklaim. Maka terjadi regrouping itu, sekolah-sekolah negeri itu regrouping. Sementara sekolah-sekolah yang ada terobosan memanfaatkan emotional intelligence, kombinasi antara intelijensi dan emosional itu trennya naik.
Dan ada tren sekolah-sekolah yang mengkombinasikan keduanya itu semakin mendapat kepercayaan publik, bahkan inden untuk tahun-tahun berikutnya. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih, Prof. Eh, untuk sekolah-sekolah ini memang kepercayaan orang tua itu melihat juga di sekolah itu apakah akan ada peningkatan atau tidak. Jadi tidak semua sekolah yang nasional itu mengalami penurunan, Prof. Ketika gurunya melakukan inovasi baru, kemudian ada sisi sosial yang baik, pasti kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut juga akan masih seimbang gitu, Prof. Dan juga pastinya harus ada inovasi baru dalam setiap sekolah untuk dapat memberikan kepercayaan kepada orang tua agar anak-anak bisa sekolah di sana. Yang inovasi itu sekolahnya secara melembaga atau gurunya sebagai aktor di sekolah itu. Yang perlu melakukan inovasi tiada henti itu gurunya menjadi agen utama di sekolah itu atau sekolahnya. Kalau sekolah inovasi berarti dikungkung oleh regulasi kebijakan. Nah, sekarang siapa yang harus melakukan inovasi itu? Kebijakannya berarti pengambil kebijakan pemerintah. Saya sekarang baru aja nih geger tentang kuota kedokteran. Jadi nggak berimbang nih, ada kedokteran baru, tiba-tiba kuotanya sekian, kedokteran baru yang catekernya tidak lulus sekian persen, kalau sekian itu berarti kan kepincangan terhadap kebijakan. Nah sekarang pertanyaannya, yang melakukan inovasi, semua kan inovasi itu. Ya. Jadi pengambil kebijakan melakukan inovasi, kalau di perguruan tinggi dosen juga inovasi. Nah sekarang kalau sekolah, yang inovasi itu yang menjadi aktor penentunya itu guru-gurunya atau sekolah sebagai manajerialnya. Mana? Atau keduanya, atau salah keduanya. Keduanya harus seimbang, Prof. Ya, jadi ini kalau dalam agama namanya tawazun, menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara kebijakan di satu sisi dengan inovasi di pihak lain. Jadi inovasi boleh tiada henti, tapi tetap dalam koridor itu dan sifatnya kausalitas dan resiprokal ya. Sekali lagi kami sampaikan selamat pada saudara. Selanjutnya MC. Pimpinan sidang mempersilahkan. Pimpinan sidang menghentikan saat sidang promosi dokter pada program studi pendidikan program dokter dan menuju ruang sidang untuk menentukan hasil sidang. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada para penguji, baik dari Semarang, dari Solo. Selanjutnya saya minta izin, saya skoros untuk memberikan kesempatan kepada para penguji. Nanti skorsnya di sini aja semua udah basisnya sistem. Kami udah tahu nilainya berapa, udah bisa saya kontrol. Selanjutnya sidang skoros untuk memberikan kesempatan kepada penguji bersidang. Eh, Nilainya udah masuk sistem. Sidang udah bisa sendiri.
Pimpinan sidang, promotor, kopromotor, dan penguji kembali memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan sidang mencabut skors dan membuka kembali sidang promosi doktor pada program studi pendidikan program doktor. Skor saya nyatakan dicabut, sidang promosi doktor Saudari Husna Yusrina saya nyatakan dilanjutkan kembali. Pimpinan sidang membacakan secara resmi hasil sidang. Berdasarkan hasil sidang para penguji tadi di pojok sana, dan sidangnya sudah lewat sistem di sini, sudah kelihatan Pak Muroji di sini, semua sudah bisa saya pantau. Para penguji dapat saya nyatakan dan sampaikan dan deklarasikan bahwa Saudara Promovenda dinyatakan lulus. Ini harus ada tambahannya, lulus ilmunya yang barokah bermanfaat. Ilmu biamalin kasajari biasamer ya. Pada program studi pendidikan, pada program studi pendidikan, program doktor FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan IPK 3,90. Karena jawabnya sejauh yang saya nguji termasuk sangat lancar ini dua ini apa toh Pak Muroji? Ya, oke. Dengan demikian, mulai sekarang Saudara Promovenda berhak menggunakan gelar doktor, pendidikan peserta dan haknya. Yang penting kalau nanti diundang hajatan, kalau tidak ada gelar doktornya tidak usah marah. Nah, terima kasih. Penyematan tanda kelulusan kepada Promovenda. Nama Husna Yusrina, tempat tanggal lahir Klaten 23 Maret 1993, angkatan 2021 dan lulus tahun 2026. Jabatan saat ini Guru SD Negeri 1 Gergunung Klaten. Kepada pimpinan sidang didampingi Kaprodi Program Studi Pendidikan Program Doktor Profesor Dr. Ahmad Muhibin MSI untuk menyematkan tanda kelulusan. Foto bersama pimpinan sidang, promotor, kopromotor, dan penguji.
Kepada pimpinan sidang dan para penguji, disilakan kembali ke tempat. Dapur Mopenda, disilakan duduk kembali. Jangan tanda tangan. Selanjutnya, pidato nasihat untuk Dr. Husna Yusrina, MPD, akan disampaikan oleh Kopromotor 1, Profesor Dr. Anam Sutopo, MHum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Dr. Husna Yusrina. Tersenyum. Sudah plong kan? Alhamdulillah. Mungkin saya memanggil dokter yang pertama karena memang kami promotor dan kopromotor juga merasa bangga atas keberhasilan saudari Dr. Husna Yusrina. Oleh karena itu, yang pertama tentu selamat buat keluarga besar, ya, buat suaminya, buat ayahanda ibundanya, selamat. Anda telah meraih dedikasi dari derajat keilmuan yang paling tinggi. Karena setelah doktor, kalau kuliah ya doktor lagi. Tidak ada di atasnya doktor. Oleh karena itu, setelah sekian lama pembimbingan, kita bisa melihat sendiri, menyaksikan bahwa saudari Dr. Yusrina mampu mempertahankan, dan ini tadi saya berisik dengan Pak Prof. Muhibin, kok beda ya tampilnya. Ini semalam itu sudah minum jamu, Bro. Kemarin ketika maju ke fakultas, gimana? Jadi ujian, jadi apa? Tertutup enggak atau tertutup dulu? Masih optimis sekali, masih dak-dikduk katanya. Oleh karena itu, jadikan kepakaran Yusrina, Dr. Yusrina ini sebagai solusi nyata bagi tantangan pendidikan matematika di sekolah dasar. Ya, jadi jadikan kepakaran ini kepakaran yang berkhairunas anfa'uhum linas. Yang kedua, tetap membumi, ya, ini bahasanya Pak Rektor, harus membumi, jangan menjauhi masyarakat. Tadi saya menduga kalau diundang tidak ada Dokter Yusrinanya, nanti jangan hadir. Tetap harus membumi di masyarakat, jangan menjauh, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat pendidikan. Ya, justru harus merangkul dan membantu mereka untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, pertahankan produktivitasmu ini. Jadi riset ini tadi janjinya akan dilanjutkan, nanti bisa berkolaborasi dengan fakultas untuk mengasah lagi. Jadi nanti sampai di rumah suaminya dimotivasi agar segera selesai juga. Ya. Jadi novel T-nya juga jelas, jangan biarkan anak-anak SD itu takut dengan matematika. Justru Dr. Husna ini harus bisa mematahkan mitos bahwa matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan, matematika itu menggembirakan, matematika itu menyenangkan. Yang keempat, tetap rendah diri, walaupun sudah doktor, tetap terbuka untuk pengembangan diri, pengembangan ilmu, menerima kritik, dan siap membangun negeri ini. Dr. Yusra ini sejauh saya telisik, guru SD yang kedua
alumni doktor dari FKIP UMS. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika saya memantik kawan-kawan dosen yang belum doktor, akan saya jadikan contoh nyata bahwa ilmu itu memang menjadi hak setiap orang. Jadi tetap rendah hati, hormati suami, keluarga, apalagi orang tua. Karena di balik keberhasilan kesuksesan doktermu ini, Husna, itu ada doa dari orang tua, dari bapak ibumu, dari suamimu gitu ya. Syukur tidak hanya sekedar jadi guru SD, nanti bisa jadi gurunya guru SD. Sehingga memberi contoh yang nyata. Yang terakhir terus berkarya dan menginspirasi, jadilah tempat bertanya yang ramah kepada dari setiap orang. Suportif, didik anak-anak, dan kawan-kawan yang pengen maju. Tadi saya di belakang, kawan-kawan guru itu terpantik ya. Ini ternyata untuk menjadi dokter di UMS ada jalan, ada pintu yang sangat lebar. Mudah-mudahan nanti akan hadir di fakultas yang kita cintai ini. Sekali lagi atas nama promotor, co-promotor, kami mengucapkan selamat. Amalkan ilmunya seluas-luasnya. Jadilah dokter yang senantiasa menjunjung tinggi konsep dan dalil khairun nas anfa'uhum linas. Semoga barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pimpinan sidang wabarakatuh. menyampaikan pidato atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyapa tamu-tamu khusus yang menghadiri ujian Dr. Husna Yusrina MPD. Atas nama universitas saya ingin menyapa Bapak Pengembang Kurikulum Sekolah Dasar Kabupaten Klaten, Bapak Suparman. Baik, selanjutnya Kepala Korwil Bidang Pendidikan Klaten Utara, Ibu Tri Indah Sumarsiwi. Matur nuwun Ibu, kerawuhannya mohon disupport. Kemudian dan seterusnya terakhir nomor 31, Ibu Priyanti Korwil Klaten Utara. Mana nih? Matur nuwun Ibu, ya kerawuhannya. Dan tentu saja pada tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu, terutama dari kalangan SD Negeri 1 Gergunung, kemudian Sekolah Dasar Bareng Lor, Sekolah Dasar Jonggrangan. Jonggrangan, Sekolah Dasar Karanganom, Sekolah Dasar Karangduren, jenengnya bagus-bagus. Karangduren, Karanganom, Karangapel, Karang Rambutan, itu bagus-bagus. Orang dulu memberi nama begitu ya. Kemudian cocok Socokangsi betul ya? Socokangsi, Wedi tempat pasir, Singopuran, Jombor tempat pancingan, Ngolodono, Juwiring, dan lain-lain. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu kerawuannya. Dan para dosen Prodi PGSD, di mana Saudara Dr. Nana ini dulu menempuh Prodi S1. Prodi S1 PGSD itu dulu Propana berapa ya? Prodi PGSD itu dulu mula-mula hanya 7, termasuk UMS yang pertama. Iya. Dan UMS ini Prodi PGSD-nya dulu satu-satunya dan yang pertama S1-nya itu memperoleh akreditasi A ketika itu, yang pertama. Dulu belum ada akreditasi unggul, belum ada akreditasi A. Jadi luarannya jadilah Nana ini. Prodi PGSD ini dulu dirintis oleh berapa orang dulu Pak Muroji? Pak Muroji, kengromonya beliau, Prof. Anam, Pak Saring Marsudi, Buning, siapa lagi ya? Saya. Jadi kalau pagi jam 5 dari kantor sini, malam jam 10 baru pulang. Cara kerja saya memang begitu dulu Bu.
Jam 5 berangkat, jam 10 pulang gitu ya. Itu matur nuwun Bu Kaprodi, Ibu Fitri, Bu Murvia, Bu Yulia dan kawan-kawan yang tidak bisa sebut satu persatu, para mahasiswa yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya. Dan secara khusus pada kesempatan ini saya ingin menyapa senior saya sekaligus orang tua ayahanda Dr. Husna Yusrina, Bapak Muhroji bersama Ibu, bersama Putro, bersama cucu. Ujian hari ini terasa spesial, sesungguhnya yang diuji tampak satu tetapi dua. Kenapa? Karena beliau akan punya adik usianya 5 bulan. Iya. Nah, jadi yang ujian itu dua ya. Kita doakan sehat selalu, kemudian nanti yang akan lahir kelak ini menjadi saksi besok pernah mengikuti ujian di sini. Gitu ya. Para penguji saya ingin menyampaikan termasuk yang tadi hybrid Protomo atas nama universitas kami menyampaikan terima kasih pada Mbak Nana yang telah Prof. mengambil studi di UMS ini. UMS alhamdulillah tumbuh kembang. Sekarang ini UMS sudah menempati lahan. Kalau beberapa waktu yang lalu 50 hektar kurang 2, jadi 48 hektar Pak Muroji. Sekarang sudah 49 hektar. Baru saja kita putus yang tanah sebelah baratnya kedokteran gigi. Kemarin baru kita putus. Sekarang UMS tumbuh kembang. UMS punya kampus UMS 1 di Surakarta. UMS 2 di Jalan Ngurah Rai, Bali. Jadi Bapak Ibu, kalau piknik Bapak Ibu guru SD, SMP, kalau piknik ke Bali singgahlah ke kampus UMS 2 di BIM University. Funded, empowered 100% by Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang mendampingi secara khusus saya sebagai rektor di sana, WR 1-nya Prof. Anam, WR 2-nya Prof. Jumadi, sedang kami bentuk beberapa tim, Pak. Jadi ya kami mau dibantu. Kemudian suami sudah pasti, keluarga hadir, ini Budi, Pak D semua. Saya ingin pesan dua hal. Al ilmu bi amalin kasajari bi asamr. Jadi ilmu itu tadi mengenai pembelajaran matematika dengan apa tadi ya? Dengan City, dengan City itu dia akan menjadi pohon tidak berbuah kalau tidak diamalkan. Jadi nanti tolong diamalkan di lingkup sekolah, Mbak Nana, dan di lingkup yang lebih luas dalam konteks lingkup hidup, lingkup kehidupan, lingkup penghidupan, dan lingkup berpenghidupan bermasyarakat itu pentingnya. Jadi supaya nanti ilmunya menjadi wa ilmu yuntafa'u bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dua, sekalipun sudah menjadi doktor, gunakan taatilah dengan wafislahuma janahuzuli minar rahmati wa hurabbirhamhum hama rabbayani shaghira. Jadi tetap berendah dirilah kalian. Tetap rendah dirian Mbak Asna ini kepada orang tua dengan penuh kasih dan sayang dan berdoakan kedua orang tuamu, kedua orang tua kita itu dengan minar rahmati wa hurabbirhamhum hama rabbayani shaghira. Dengan penuh kasih sayang dan mohonkan ampunan kedua orang tua itu kepada Allah Ta'ala. Dua ini bagus, terutama untuk mengantarkan Anda nanti, Kak. Ilmu yang kita peroleh itu tidak akan bisa diterapkan apabila tidak dapat ridhonya Bapak sama Ibu ini. Ridho Robi, Ridho Walid. Ya. Jadi ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua. Jadi Saudara Dr. Husna Yusrina tidak akan bisa berdiri di sini menjadi dokter apabila orang tua tidak ridho. Jadi kalau orang tua sudah ridho itu gampang banget. Pak Dekan dulu juga tidak pernah bermimpi jadi dekan, jadi dekan. Saya tidak pernah bermimpi jadi rektor, kalau orang tua ridho ya jadi rektor. Saya tidak pernah bermimpi jadi kepala LDK Jawa Tengah, jadi. Jadi itu kalau ridho itu gampang Pak ternyata ya. Dan kata Allah di situ disebutkan apabila salah satu
atau keduanya orang tuamu itu sudah dalam perawatanmu, wa qada rabbuka alla tabudu ila iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma dan seterusnya ya. Jadi apabila orang tuamu salah satu atau keduanya sudah dalam perawatanmu, sekalipun Mbak Nana sudah menjadi dokter, kalau disuruh ya samina wa ata'na nggih. Hormat, tetap bakti kepada orang tua. Jadi tetap membantu. Di situ disebutkan jangan sekali-sekali mengatakan ya, tapi tetaplah hormat dan tawadu. Karena memang orang tua dulu ya ikhlas ya. Jadi dalam mendidik itu ikhlas. Ini saya kira menarik. Tadi pagi saya sedang berpikir Indonesia sedang dijajah oleh Scopus, Indonesia sedang dijajah oleh AI, Indonesia sedang dijajah oleh handphone. Waktunya Bapak Ibu sehari semalam itu untuk WA berapa lama? Coba diperhatikan bagaimana orang-orang negara maju itu tetap tidak depend dia pada handphone. Teknologinya oke, sebagai tool set, tetapi tidak sebagai mental set. Jadi kan ada tool set, mindset, itu penting banget. Ya. Jadi kita tuh kemana-mana sampai ke kamar mandi, mana-mana ini memang problem berat. Jadi Indonesia ini problem berat. AI sudah mengganggu harmonisasi kehidupan, jadi ya tetap dimanfaatkan. Tapi kalau tidak pada tempatnya nanti kita AI akan mengungkung diri kita. Jadi teknologi baik, tapi tolong teknologi dan AI tidak digunakan sebagai mental set, tetapi sebagai tool set, alat. Ya sebagai alat saja. Dia tidak akan bisa menjadi menjadi mental set, tidak bisa. Toh terakhirnya nanti IT itu tidak bisa mengantarkan kita ke liang lahat, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi memang itulah salah satu kritik, otokritik dan otokritik. Jadi IT sebagai tool set, bukan sebagai mental set. Sekali lagi, selamat kepada Dr. Husna Yusrina, kepada Pak Muroji dan Ibu sekeluarga, kepada suami dan keluarga. Anda setelah menjadi dokter mau berkhidmat jadi guru SD atau mau bergabung ke sekolah Muhammadiyah di Melbourne? Ya. Jangan dipanjangkan Bu Guru. Jadi guru di Melbourne itu gajinya, kemarin saya kurs 48 juta ya. Tapi biaya hidup di sana sewanya kalau 1 minggu, anggap aja di sana sewanya kan mingguan Bu, 8 juta ya habis untuk makan. Gaji-gaji di negara-negara maju 6 kali lipat dengan dosen di Indonesia dengan guru Indonesia, tapi jangan dibandingkan, enggak apple to apple. Karena peruntukan biaya hidup di sana lebih tinggi. Biaya studi lanjut di sini berapa Pak? Mungkin kita sisa kalau studi lanjut di sini. Tapi kalau di Australia seperti anak saya itu kosnya per minggu 5 juta. Biaya siswanya 30 juta, biaya hidupnya 10 juta harus masak sendiri. Di Indonesia biaya siswa 10 juta udah tidur ongkang-ongkang gitu ya. Jadi orang Indonesia kalau membandingkan harus jangan begitu, enggak bisa kita ya. Kita dalam konteks Indonesia, dalam konteks Solo, dalam konteks Klaten, dalam konteks Kartosuro gitu Pak Muroji ya. Sekali lagi selamat pada Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke kota Surakarta bersama keluarga. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu sehat dan bahagia. Amin. Mana tag penutup tadi ya? Iya. Sidang promosi doktor Saudari Dr. Husna Yusrina saya nyatakan ditutup. Nasrul minallah kun qari Bapak Siril Minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat kepada Dr. Husna Yusrina MPD untuk menempatkan diri dan didampingi oleh keluarga.
Ucapan selamat dimulai dari pimpinan sidang, promotor, kopromotor, dan penguji. Selanjutnya ucapan selamat dari rekan dan kerabat. Kami persilakan. Demikian prosesi sidang promosi Dr. Husna Yusrina, MPD, Program Studi Pendidikan, Program Doktor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.